Waktu itu Salsa ingat hidup mereka itu sangat sederhana sekali dan ibunya itu nggak punya pekerjaan tetap. Sedangkan Salsa waktu itu kerja di tempat laundry kecil, nggak jauh dari kos. Tapi yang paling dia pengen waktu itu, dia cuma pengen satu. Dia sudah lama sekali pengen pindah dari kos itu. Dia sudah bosen lah hidup di situ. Kadang dia bilang ke ibunya, "Bu, kapan ya kita bisa pindah dari sini? Salsa itu capek hidup kayak gini terus. Ibu doa ya Bu, supaya Salsa bisa dapat kerjaan lebih baik." Suatu hari ceritanya, anak pemilik laundry itu, yang Salsa manggilnya Mbak Tisna itu Mbak Tisna ini ngomong ke Salsa kalau bosnya itu lagi cari karyawan baru untuk bagian administrasi di kantor. Mbak Tisna ini ternyata sudah merekomendasikan Salsa ke bosnya. Nah, dia bilang ke Salsa, "Sudahlah, kamu kan sudah lumayan bisa komputer." Akhirnya Salsa memberanikan diri ikut tes wawancara itu. Dan hari itu juga, Salsa ini diterima kerja di sana. Tapi kemudian masalah baru muncul, jarak antara kos mereka di Surabaya Timur menuju ke kantornya di Sidoarjo itu jauh banget. Nah, sampai suatu hari, bosnya ini yang orangnya itu dermawan dan perhatian banget lah sama karyawan, itu tiba-tiba ngajak Salsa ngobrol di ruangannya. Salsa dipanggil. Terus bosnya bilang di situ, "Ya udah, ini insya Allah saya bantu ya. Saya carikan rumah kontrakan deket sini. Nanti kamu dan keluarga bisa pindah." Dan benar nggak sampai seminggu, rumah itu ternyata sudah ready, sudah dikontrakkan sama bosnya. Jadi singkatnya, sore itu Salsa, ibunya dan Tio itu pindahan. Yogi, kakaknya Salsa itu nggak ikut, karena dia masih kerja di Surabaya. Dan begitu sampai rumah itu, mereka itu disambut suasana yang aneh. Jadi kondisi perumahan itu sepi. Di kanan kiri rumah yang ditempati Salsa itu kosong rumahnya. Jadi setelah selesai makan itu mereka ngobrol sebentar, terus mereka tidur. Nah, udara malam itu dingin. Tapi nggak tahu kenapa, Salsa itu merasa gerah. Dan belum sampai 15 menit setelah dia ini tidur, Salsa itu ngerasa kayak ada sesuatu yang nyentuh kakinya. Bener-bener nyentuh kakinya. Dan lama-lama, itu bener-bener kakinya itu digenggam. Rasanya dingin, dan tangannya itu kayak kasar. Akhirnya dari situ, kaki Salsa itu bener-bener ditarik. Dan seketika itu juga, pandangan Salsa itu berubah jadi gelap. Dia itu tiba-tiba berada di pemakaman. Nah, ini yang benar-benar Salsa itu heran. Ini mimpi, tapi rasanya kayak nyata, tapi nggak tahu ada di pemakaman mana. Dan baru kali itu dia ngalami kejadian aneh seperti itu.